Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai lagi pelajaran bahasa Inggris kita. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mulai lagi pelajaran bahasa Inggris kita tentang yang namanya to be. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 53 di buku Joyful-nya. Itu masih di unit 4 kemarin. Di teks 4 ini kita akan mempelajari tentang to be. Apa itu to be? To be ini punya 3 jenis, yaitu am, are, dan is. Nah, lihat tabel berikut. To be harus diawali dengan subjek. Dia harus dipasangkan dengan subjek. Apa-apa saja subjeknya. To be tadi ada am, are, is. Jadi kalau yang untuk am, dia punya subjek itu I, yang artinya saya. Jadinya I am. Dan to be are, dia punya subjek you, we, dan they. Masing-masing kita pasangkan, contohnya they are. Artinya you tadi kamu, we artinya kita, they artinya mereka. Jadi kalau they are berarti itu mereka. Mereka adalah. To be sendiri dia dimaksudkan adalah. Artinya adalah. Dan kembali lagi, to be is dia dipasangkan dengan she, he, dan it. Contohnya, he is. Dia adalah. Untuk she, dia adalah perempuan. Untuk he, dia adalah laki-laki. Dan it bisa kita gunakan untuk benda ataupun binatang ya. Dan kapan harus kita pakai to be? To be harus kita pakai untuk membuat kalimat yang tidak ada kata kerja. Contoh yang bukan kata kerja, kita lihat di halaman 53 tersebut ada student, ada principal, ada school staff, ada teacher, ada students, ada janitor. Nah, ini berarti yang Mem sebutkan yang bukan kata kerja tadi, dia adalah orang-orang yang ada di dalam sekolah. Nah, karena kenapa dia dibilang itu bukan kata kerja? Karena mereka itu adalah, kita sebutkan di dalam bahasa Inggris adalah bendanya. Dan sekarang anak-anak, kita kembali ke dalam buku kita di buku Joyful di teks 4 tugas 4. Kita mulai yang di nomor 1. Contohnya, I am a student. I sebagai subjek, am sebagai to be, dan a student-nya itu sebagai kata keterangannya, yang artinya tadi I am a student adalah saya adalah seorang pelajar. Dan contoh yang kedua, she is a teacher. She sebagai subjeknya, is sebagai to be-nya, a teacher sebagai kata keterangannya. Yang artinya di situ she is a teacher, dia adalah seorang guru. Dan yang nomor 3, he is the principal, sama he-nya sebagai subjek, is-nya sebagai to be, dan the principal sebagai kata keterangan. Nah, yang artinya he is the principal, dia adalah kepala sekolah. Dan yang keempat, we are students. We sebagai subjeknya, are sebagai to be-nya, dan students sebagai kata keterangan. Yang artinya we are students, kita adalah pelajar. Dan yang nomor 5, they are the school staff. They sebagai subjek, are sebagai to be, the school staff sebagai kata keterangan. Yang artinya they are the school staff adalah mereka adalah staf sekolah. Dan yang keenam,
Contohnya, he is a janitor. He sebagai subjek, is sebagai to be, a janitor sebagai kata keterangan. Yang artinya he is a janitor adalah dia adalah seorang pembersih sekolah. Nah, anak-anak, dan di sini Mem jelaskan kembali kalau to be itu sebenarnya artinya adalah. To be yang bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah. Dan terkadang to be ini sebagai pelengkap di dalam sebuah kalimat dan disesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya harus sesuai dengan yang ada di dalam tabel tadi. Sampai di sini materi kita. Apabila ada yang ditanyakan boleh WA Mem langsung agar bisa Mem cepat balas. Dan apabila ada yang salah dari penjelasan Mem atau ada yang kurang, boleh sama-sama kita koreksi kembali. Nah, untuk tugas anak-anakku sekalian ada di teks 5 di halaman 54. Di tugas 5 ini, anak-anakku sekalian boleh mengisi subjek di dalam kalimat yang kosong tersebut. Kalian rampungkan menjadi sebuah kalimat yang baik. Untuk tugas, Mem tunggu sampai dengan Selasa pekan depan, dan setiap harinya boleh kalian kumpulkan sampai dengan jam 8 malam. Tugas ini silakan kalian japri ke WA Mem saja langsung. Dan untuk hari Minggu Mem minta tolong tidak ada yang mengumpulkan tugas, tapi boleh dilanjutkan di hari Senin sampai dengan Selasa. Demikian yang dapat Mem sampaikan hari ini. Selamat pagi.